subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan demi perdebatan yang pada akhirnya oten-oten ya, kawan-kawan Kristen ini kabur setelah menghujat. Demikian kaum muslimin videonya. Tuhan itu tidak akan membuat celaka. Tuhan itu tidak akan membiarkan utusannya, apalagi Nabi buat umatnya itu akan celaka, Pak. Jadi dia tidak membiarkan kenapa? Tidak membiarkan kenapa? Apakah yang mau disalib? Apakah mau ditangkap sampai Tuhan tidak membiarkan dia? Makanya diserupakan dengan Judas Iskariot. Kemudian Yesus terangkat, Judas Iskariot disalib. Itu begitulah kejelasannya. Bilang dulu kalau iya ya sudah begitu referensinya ya itu. Iya, memang seperti itu, Pak. Yang disalib itu yang diserupakan. Memang terjadi penyaliban, tapi itu bukan Isa alaihissalam, itu Yesus kan? Cocok. Itu Yesus, benar. kan? Betul. Iya, kan? Sekarang saya mau tanya, ketika Isa Al-Masih akan disalib, namun diserupakan oleh Judas Iskariot, maka Isa diangkat langsung ke surga. Berarti saat itu Isa umurnya 400 tahun ya? 400 tahun bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Coba dalilnya mana? Dalilnya oke. Kan dalil kamu yang saya dalil. Iya, sekarang kan Anda ingin membenarkan sesuatu yang ada di pikiran Bapak, kan begitu, supaya bisa diasumsikan, bisa diterima oleh akal orang lain. Nggak bisa lah, Pak. Sekarang jelaskan saja itu bagaimana ayat-ayat itu. Dengar dulu. Gimana ayat-ayat itu, jelaskan saja sekarang, Pak. Ayat-ayat itu gimana? Jelaskan aja itu. Ya, Maria, saudaranya Harun dengan Musa yang melahirkan Isa Al-Masih di bawah pohon korma. Itu sudah benar atau tidak? Apakah kau mau bantah atau tidak? Benar. Bukan di kandang babi, bukan di kandang dia lahir, Pak. Itu yang saya katakan. Iya, yang lahir di kandang babi siapa? Karena di zaman ketika Judas Iskariot diserupakan, itu di zamannya tentara Romawi. Tentara Romawi dengan zamannya tentara Romawi dengan Musa itu 400 tahun. Ya kan? Isa alaihissalam, kenapa sini biar saya pilih sini. Nanti awas nanti kesurupan lagi, Pak. Siapa nih? Nanti kejang-kejang lagi, ya. Ketika saya berikan dalil-dalil nanti kejang lagi, nangis lagi, ngamuk-ngamuk lagi. Salam kok Musa. Lanjut bang. Ya siap bang. Oke. Nah, begini. Ketika Anda katakan bahwasanya Maria saudara Harun, lalu bagaimana ketika Yesus itu dikata anak Daud? Dari jarak Daud sampai ke Yesus alaihissalam berapa tahun? Berapa ratus tahun? Yang dikatakan anak Daud itu keturunan Daud. Nah, keturunan Daud. Nah, kalau saudara, makanya ketika dikata saudara itu semuanya rentetan dari estafet kenabian, di situ pun saudara. Karena disinilah semua muslim bersaudara, semua anak cucu Adam bersaudara. Tahu Bapak Domba? Kan saya kan sudah jelaskan tadi. Makanya dari awal saya sudah katakan, berdalih bukan dalil. Referensi keyakinan Anda bertolak belakang dengan referensi keyakinan saya. Saya dari awal-awal saya sudah sampaikan. Keyakinan Anda berdasarkan apa? Keyakinan Anda berdasarkan apa?
Ya berdasarkan iman. Berdasarkan iman melalui Logika, pakai akal sehat. Nah, pakai logika akal sehat, ya. Akal sehat disambungkan kemana? Diinformasikan oleh apa? Tanya dirimu. Diberikan informasi dari Tanya mana? dirimu. Logika itu Asumsi. Oh, ini pertanyaan ongol-ongol. Kayak anak ini itu namanya saya dalil, bukan dalil. Aduh, saya dalil. teman nih. Saya pernah di sekolah SMP kelas 1, jam macam-macam. Oh, sama. Asumsi. saya ini mantan kafir seperti Anda, Bapak. Siapa ini? Namanya siapa sih? Siapa namanya? Tanya Aditya. Pak Westerling. Oh, Bapak Westerling. Saya ini mantan kafir seperti Anda. Hanya orang-orang yang tidak berilmu dan mencari pembenaran atas keimanan buta lah yang tidak mau diberikan informasi melalui sejarah yang diinformasikan oleh kitab. Lalu mereka dengan hawa nafsunya sendiri menjadikannya segala sesuatunya menjadi bohong. Oke, lanjut lagi. Saya siap mualaf. Kalau Anda bisa membuka Pak Westerling dalil di kitab Anda mengatakan Allah yang berkata ya di Quran ya, Allah berkata di Quran, akulah jalan keselamatan, aku akan memberi jaminan keselamatan di surga. Coba buka dalilnya, jangan perkataan ya, jangan perkataan. Bentar dulu. Saya mau konfirmasi dulu satu nih. Tadi Pak Westerling nolak. Isa sama Yesus sama nggak? Ya beda, nggak sama. Kalau saya tunjukkan Isa itu sama dengan Yesus, pakai Alkitab Anda, gimana? Silakan. Oh, silakan. Oh, Bang Adit, bisa buka ini? Ya. Alkitab bahasa Arab. Oh, terus dari mana dapat keturunan Yesus itu? Dari mana dapat keturunan? Bahasa Arab ya. Ketika aja di keturunan. Coba dijelaskan dari mana asal Yesus dulu sama Bapak Westerling ini. Bagaimana, Pak? Dari mana asal usul Yesus? Asal usul Yesus itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu sudah itu. Apalagi? Sesuai tema saya itu. Di mana? Dilahirkan awalnya Juleha. Dilahirkan di mana? Siapa nama bisa, ibunya? Bang Adit, bisa ya? Gimana? Bisa. Di Google itu Alkitab Arab. Nah, ada sudah aplikasi Bible ayat berapa, pasal berapa di versi Matius apa? 47. Matius 47. Oke, sebentar ya, ditunggu ya. Matius 47. Matius 47. Hajar, kasih anting hidungnya. Ada. Masuk karung lagi. Masuk karung lagi. Matius berapa? Matius berapa? Saya mau karungi lagi nih. Siapa ini? Matius berapa? Ntar saya kasih lihat dulu. Ini kan aduh, jangan pakai kitab terjemahan. 47. Wah, enggak bisa kan enggak pakai terjemahan saya kan orang Indonesia. Ntar ada yang bacanya itu. Ada yang oh, bukan ini Bang Aditya. Pakai itu aja. Apa namanya? Yang kitab suci Mobi. Ada nggak? Sebentar dulu. Matius 47 ya. Iya. Kok nggak mau muncul dia? Bentar. Tidak ada Matius 47 kopla. Matius itu sampai 15 ayat 7. Sabar. Matius 4. Sabar. Matius 4 ayat 7. Kutak-katik Alkitab tuh nggak ngerti. Ayat 7. Matius itu sampai ayat 15 ini semua ini temannya. Iya benar. Matius 4 ayat 7. Jeremia. Sabar dulu, Pak. Aduh, ngomong aja. Ayat 7 sebentar. Yang itu fakala lahu. Sebentar. Ada di kitab Jeremia. 7. Ayo dia. Mungkin saya copy aja, saya perbesar ya. Saya borek. Alhamdulillah.
Oh, dia nggak bisa baca, nggak ada panduannya itu kali. Ada, Pak, itu panduannya, Latinnya. Ntar saya Kalau Mobi perbesar ada, di, biar dia bisa lihat. Nah ini lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu. Sabar dulu Apa yang mana lagi? Tuh. Itu bacain tuh. Kala lahu. Apa itu? Ini kebalik nih. Yasu. Nah, ini Mobi bukan ini isinya. Kalau lahu Isa. Sabda Isa. Aduh. Kata kuncinya di Google apa? Kata Google Alkitab Arab. Oh ya, sebentar ya. Alkitab Arab. Ya kalau Anda pakai Alkitab Arab ya Anda yakini Alkitab Arab, belum tentu saya yakini. Loh, itu kan Alkitab. Sekarang mana? Apa ya? Terjemahan. Bukan apa soalnya Bukan, itu Alkitab bukan. Nah, buka tuh Alkitab Arab. Alkitab Arab itu bisa dibaca itu. Palsu. Alkitab palsu. Ada kan Alkitab palsu, kitab Thomas dengan kita. Buka Alkitab dulu, Alkitab Arab dulu. Tulis Alkitab Arab. Alkitab Arab aja. Alkitab Arab aja, Alkitab Arab. Alkitab Arab. Nah, hapus itu Matiusnya dulu, dihapus dulu. Habis 3 batang rokokku ini baru dapat. Alkitab Arab. Enggak, dibuka. Kelihatan enggak? Yang ada Mobi punya Mobi. Alkitab Arab. Nah, udah kita ke bawah. Nah, ini ke bawah lagi. Ini nih Filipi, buka Filipi. Filipi 4:13, nanti ketik di situ Matius 4:7. Tadi Filipi. Di atas tadi Filipi ya. Oh, ini. Ini Filipi ya. Nih. Ketik. Ya, ini isi di sini nih. Diisi di Filipi di bawah itu yang cari, isi itu Matius 4:7, 4:27. Matius 4:27 ya. 4:7. Bacain tuh, bacain. Lihat tuh. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang kau maksud ini? Bentar dulu, jangan. Suaranya kecil, Bang Aditya, kecil ini suaranya. Ya, itu. Ya, oke. Sebentar kita perbesar dulu ya. Sudah saya copy tadi, sebentar ya. Saya perbesar dan ya. Karungin. Apa yang kamu karungin beda? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis janganlah ini. Udah, dia sebentar dulu kita baca, Pak. Pakalalahu Isa. Benar, Pak ya? Ya itu pakalalahu Isa. Wala kitabu. Yaqulu tertulis Yesus. Oh, Alkitab palsu. Itu kan palsu. Iya, Pantas Anda sesat. Anda direkomendasikan dengan kitab palsu. Waduh, bahaya nih. Itu versi bahasa Arabnya, Pak. Kok palsu sih? Di sini. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah? Kenapa bisa Yesus itu penjajah Yunani. Alkitabnya ini. Itu yang tulis itu Nopal. Ini kan diambil dari Alkitab, Pak. Waraka bin Nopal yang tulis itu. Ini kan dari Matius, Pak. Dari Matius. Lanjut. Jadi di sana versi yang di sana menyatakan bahwa itu kan Isa berkata, kan begitu. Isa berkata, ada pula tertulis. Yesus berkata. Nah, itu artinya wakalalahu Isa tadi itu. Iya, wakalalahu Isa kan? Wakalalahu Isa kan? Tapi Itu kita di terjemahannya Yesus berkata. Ada kopla Kan lagi sama. ini. Tidak Kan sama. Isa dengan Yesus tidak sama, beda.
Saya kan merujuk di Alkitab saya, Anda merujuk di kitab palsu. Ya mana nyambung? Oh ya, kalau begitu itu dipakai orang Kristen Arab, Pak. Kasihan mereka, Anda bilang palsu gimana sih? Ya palsu memang, palsu. Jadi dipakai orang Kristen yang di Arab sana. Tidak, palsu. Bible yang berbahasa Indonesia ini disadur ya dari bahasa apa? Pak siapa itu? Mr. Leng. Disadur dari kitab berbahasa apa? Bahasa Indonesia saja tuh. Iya, bahasa Indonesia yang itu disadur dari bangsa mana? Teks asli dari apa namanya? Dari ayat-ayat Bible itu ya. Itu berbahasa apa? Injil. Berbahasa apa? Iya, bahasa Yunani. Berbahasa Yunani. Kapan Allah mengutus Nabi? Itu bahasa Ibrani. Kapan Allah mengutus Nabi? Kapan Allah mengutus Nabi yang bernamakan Yesus alaihissalam itu dari Yunani? Ataupun kapan Allah mengutus Nabi dari bangsa Yunani sehingga ada kitab berbahasa Yunani? Ketika waktu murid-murid Yesus itu, mereka dalam bahasa Yunani, mereka menulis menulis kisah bersama Yesus dalam bahasa Yunani. Yesus tidak ada yang menulis. Masih kami ini. Tidak ada yang menulis. Tidak ada murid-murid Yesus itu menulis perkataan Yesus. Tidak ada. Itulah. Begitulah kalau sesat orang. Bang Adit. Kayaknya menarik sekali di Matius ini, Bang. Dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan terakhir. Di sini kan rekodnya Yesus dicobai sama dicobai sama apa namanya? Iblis. Kayaknya menarik sekali untuk dibedah. Ini siapa sebenarnya Yesus ini? Kayaknya di sini juga bisa terjawab sebenarnya. Semua sudah terjawab, akhi, karena memang ya tak tahulah, menjadi Kristen itu memang wajib pandai ngeles sampai mati ya. Enggak, kita ingin tahu bagaimana pemelintiran ini ingin kita gimana supaya apa? Kayak belum refresh kita punya. Saya dijamin keselamatan Yesus saya. Dengar dulu. Kepada saya beriman untuk dicobai iblis. Iya. Hebat sekali. Terus? Tuhan dicobai sama iblis. Berarti Tuhan Anda tak berdaya. Dan setelah berpuasa 40 hari ini, ayat 2, berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Oh, Tuhan Anda bisa lapar. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, siapa si pencoba? Iblis. Oh, iblis mencobai Tuhan. Jika engkau anak Allah, kata iblis, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus, nanti saya jawab. Ya. Terus, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang yang berkata begitu, yang dicoba. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Di hubungan bait Allah. Allah Yesus dibawa ke mana ini, ke kota suci, diletakkan di atas, dia di hubungan di bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, ini iblis saja yakin karena memang sudah ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau, menangkap ya. Dan mereka akan menatang. Apa menatang ya? Menatang engkau
di atas tangannya. Menghalau begini, artinya dia menadang, menghalau supaya dia tidak terjatuh. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis. Nah, Yesus juga berkata, ada juga tertulis. Seperti apa yang telah dituliskan untuk Yesus. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti iblis juga Tuhannya Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti sesama ciptaan ya begitu, saling tantang lah. Nah, makanya jelaskan apa maksud dari tujuan kitab itu, apa tujuan maksud itu, ayat itu. Coba kau jelaskan maksudnya apa? Ya, apa menurut ukuranmu, menurut maksudnya menurut pikiran tololmu bagaimana? Nah, gimana? Ini kan sudah saya jelaskan dari pertama. Ini kan saya lagi bacakan. Saya bacakan kitabnya Bapak. Tidak usah jauh-jauh, jelaskan saja. Tapi bilang mau dijawab. Sekarang malah bilang tolol-tolol. Nanti kalau saya lontarkan ayat-ayat lagi, Anda menangis. Enggak, karena kau memang tolol, enggak tahu. Oke, sekarang kalau tolol. Oke, kita buktikan Anda siapa di sini yang tolol. Parah ini. Aki, tunggu dulu. Saya ingin cobai dia dulu. Saya ingin tahu sampai di mana kepintaran dia. Ketika Yesus itu dicobai iblis, lalu iblis berkata, ya, jika engkau anak Allah, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya supaya agar kamu tidak terantuk oleh kepada batu. Sekarang ini ayat ini perkataan iblis dan dapat dibuktikan di Mazmur 91. Saya jawab, tolol. Saya jawab, bego. Begini, maksudnya dari ayat itu. Dengar dulu, Bapak tolong. Tunggu belum dulu, dikarungi kau sekarang. Tunggu dulu. Tadi dia siapkan karung. Tunggu dulu, Domba. Pak Domba. Belum selesai. Belum selesai ngomong. Tunggu dulu. Panjangnya. Ini baru satu ayat. Lalu ketika kita berkata, sebab sudah ada tertulis tentang aku di kitab para nabi dan di kitab Mazmur, di Taurat Musa dan di Mazmur. Sekarang tertulis di mana tentang Yesus? Monggo, buktikan kalau kau bukan tolol. Jadi ketika Yesus dicobai, dia wujudnya sebagai manusia biasa aja. Dia berpuasa. Dia kan wujudnya manusia biasa. Tidak nyambung, lol. Tidak nyambung, lol. Tidak nyambung. Ya, ketika iblis karena tololmu, kau katakan tidak nyambung. Memang tidak nyambung, cumananya ini. Sebab ada tertulis kata iblis itu dapat dijumpai di Mazmur 1 ayat 12. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak nyambung, bukan Allah yang berbicara, Yesus yang berbicara. Tidak nyambung, tolong, tidak nyambung dari pertanyaanku. Ada tertulis. Dengar dulu, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah itu perkataan Allah? Apakah itu perkataan Allah? Itu perkataan Yesus. Manusia aja, manusia Yesus. Mas Karum kau lagi. Dasar orang sesat ditemani. Tunggu, kau ambilkan Bible dulu ya. Siap tuh, kau menangis dulu. Kacian deh lu. Itulah kalau sudah sesat orang. Jauh kupas-kupas Alkitab. Nggak bisa kamu kupas Alkitab. Orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus itu yang bisa paham itu Alkitab. Kau kepenuhan Roh Kudus. Tanya dulu Pak Vivo tuh, Pak Vivo.
Pak Vivo. Mau tanya. Pak Vivo mana? Pak Vivo. Aneh Pak Vivo nih. Pak Vivo. Kok pada diam nih Pak Vivo? Open mic Pak Vivo. Wah, diam ini Pak Vivo. Saya ini masuk sini tidak mau bahas-bahas Al-Quran. Saya hanya bahas-bahas Alkitab saja. Silakan Anda bertanya tanya dulu nih Pak Vivo ini. Ini Ya. ada satu teman Pak Westerling ini ada nih. Ada Ustadz. Ada Ustadz Ungu. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz. Ya, Ustadz di ini nih, di ini tadi nih. Oh, dia udah mau lanjut ya. Ntar deh. Aki Aditya, mana orangnya? Tolong carikan tadi yang Matius 4 nomor 17 Matius 4:6 tadi. Nanti kita akan korelasikan di mana ada tertulisnya. Itu perkataan iblis. Tuh. Ada tertulis iblis di Yesimia. Apa bacaannya? Yesimia. Apa dibaca? Baca Aki Aditya, tolong bacakan. Aki Aditya. Nah, inilah jeleknya dia tuh lama kalau suruh baca tuh. Oke, mari kita bubar. Oke, sebentar. Sebentar. Ada Musa di sini. Orang sesat mau ditemani ngomong nggak? Malas saya bergabung dengan orang sesat. Jangan mundur dulu. Jangan kabur. Jangan kabur. Ngapain mau ngomong dengan orang sesat? Kita kan mau bertukar pikiran. Ini kok kita kan membahas. Katanya kau tidak tolol. Katanya kau tidak tolol. Kamu kan tolol. Untuk apa kamu berargumen dengan orang tolol? Nanti saya takut terminasi kebodohanmu. Oke. Kau bukan orang tolol. Ayo kita buktikan dulu ini. Baca dulu. Ada bisnis. Iya. Ada bisnis ya. Oke, ada tamu datang. Ada tamu datang bisnis ini 1 M. Bohong lah. Coba Aki Aditya ini yang tadi itu bacakan. Yang tadi. Biar ini jadi ilmu bagi yang lain. Oh ya. Kalau sudah. Matius berapa tadi, Bang? Matius 4:6 tadi. Ini biar jadi. Ini senjata andalan saya ini. Jarang Kristen bisa lolos dari sini. Nangis dia. Sebentar dulu, Matius pasal 4 ayat 6 atau gimana maksudnya ini? Belum paham. Iya, yang tadi Matius 4 nomor 6. Bukan ayat, nomor. Oh. Iya. Oke, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab pada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu bunyinya, Bang. Ini perkataan. Ini perkataan siapa? Perkataan iblis atau perkataan Yesus? Perkataan iblis atau perkataan Yesus? Ini ada orang Kristen 2 yang jawab ini, Bang Piso ini. Nah, antum jawab dulu. Antum jelaskan dulu biar nanti yang lain paham. Ini perkataan iblis atau perkataan? Musa, kenapa? Sebentar dulu Timothy. Bentar dulu. Kita baca ini firman Tuhan dulu. Hai Musa, kenapa Musa? Sabar. Udah kita dua aja Musa. Ayo kita berdua Musa. Iya, tunggu dulu Bang Moti. Tunggu dulu. Oke, kalau kita sebentar dulu saya baca. Ya, saya baca dulu. Kalau kita merujuk ke ayat 1-nya, itu maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis katanya. Seperti itu. Iblis kan? Iya. Perkataan iblis kan? Iya. Perkataan iblis. Sekarang cari di Mazmur 91 ayat 12. Ya, siap Mazmur. Bentar, kita share screen aja ya biar kelihatan. Kalian nggak ngerti. Adit, nanti habis itu saya dengan Musa berdua ya. Biar saya jungkir balikkan ini mulut si Musa ini. Oke. Saya mampu. 1 menit ini KO langsung tersungkap itu kain-kain. Semua panggil itu semua
Panggil semua itu cuma gurumu tuh. Sebentar dulu. Mazmur berapa tadi Bang Ali? Bang Timothy jangan ketawa dulu lah. Kita dengar ini loh. Mazmur 1. Mazmur 91 nomor 12. Udah ketakutan Musa. Sorry aku Kenapa? ketakutan. Kenapa dengan ayat itu? Nanti Kenapa? kita berdua ya Masalah Musa. apa? Kita berdua di room. Iya. Habis kamu saya kuliti kamu. Oke, itu ayatnya. Aduh, jangan ketawa dulu. Mereka akan menantang ya. Sorry, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Itu bunyinya. Ini perkataan iblis sama kan dengan Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Tunggu dulu biar aku jelaskan dulu. Ini perkataan iblis sama seperti apa Diam yang kau tertulis Musa, di enggak ada hakmu untuk menjelaskan. Itu bukan hakmu Musa. Diam kau Musa. Ayo kita berdua. Enggak ada kamu. Enggak ada kompetensi kamu menjelaskan. Diam kamu Musa. Nanti di channel itu. Kita buktikan. Nah, Iya, masalahnya apa? Apa masalahnya dengan ayat itu? Itu kan karena iblis itu kan berumur panjang, ya. Jadi segala sesuatu apa yang menjadi nubuatan di kitab terdahulu, iblis dapat melihatnya, dapat mengetahui. Dan ternyata ketika iblis mengatakan hal itu kepada Yesus, ternyata memang ada tertulis di Mazmur. Sekarang Di saya mana meminta di mana di situ sekarang iblis dapat Akhi Aditya. Betul. Sekarang, Ya, siap. Betul. Sekarang Akhi Aditya buka Lukas 24 ayat 44. Kamu bahas Alkitab saya Musa. Udah kita berdua Musa. Kita berdua di rumah. Adik gimana Dik? Betul. Ayo kita berdua sekarang. Yuk, turunkan yang lain semua. Saya dengan Musa. Turunkan Di yang room lain. saya. Saya dengan Musa. Biar saya di room saya. bungkam mulut si pendusta ini, si penipu ini. Di room saya. Di room saya. Tenang aja, nanti saya siapkan. Penipu kau Musa, bahas Alkitab saya. Diam dulu Timothy. Turunkan semua Adit, turunkan semua. Saya dengan Musa. Sebentar, saya selesaikan dulu. Nanti ku bikin kantongnya, tenang saja. Habis kau. Mulutmu itu, si pendusta, si penipu itu Musa. Ayo, turunkan dia semua, saya dengan Musa. Ayo. Bacakan lagi Aditya. Bacakan lagi. Timothy ya oke sebentar ini Timothy ini ketawa terus di tempat saya hujan soalnya nggak kedengaran. Diam dulu Timothy sebentar Ya, silakan Dit, silakan. Ya, kau menimpulkan Alkitab saya Musa, penipu kau. Matius Lukas berapa tadi? Lukas 24 ayat 44. Nomor bukan ayat. Apa bacaannya? Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ini tinta merah ini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dari kitab Mazmur dan kitab Mazmur maksudnya. Ya itu bunyinya. Sudah? Sekarang tertulis perkataan Yesus ini tertulis di mana? Kalau perkataan iblis jelas tadi tertulis di Mazmur. Sekarang perkataan Yesus ini tertulis di mana? Di kitab para nabi dan di Mazmur ini yang di mana? Ayat berapa? Bab berapa? Masalahnya apa? Apa masalahnya? Ya masalahnya tertulis di mana gitu perkataan Yesus ini? Diam kau Musa, udah kita berdua debat. Jawab pakai dalil dulu. Penipu pendusta kau membaca Alkitab saya. Diam kau, kalau nggak ngerti, diam. Kita berdua kalau sekarang. Kalau nggak bisa dijawab dalil nggak usah, diam aja. Sudah, kita berdua sekarang. Saya tantang kamu Musa sekarang. Turunkan semua yang lain. Saya berdua dengan Musa. Nggak usah dalilnya Bang Ali. Ayo. Kalau nggak bisa nunjukin dalil, percuma. Diam kamu, diam. Saya berdua, saya bungkam lu si pendusta si penipu ini. Jadi nggak usah. Takut dia. Pendusta kau semua kau ada di room sini. Gitu. Ayo kita berdua. Kita berdua. Iya jawab dulu itu. Udah diam kau, diam. Mulutmu itu diam. Kita berdua sekarang. Karungin aja, karungin. Kamu ustaz kau, saya karungi kau sekarang. Nggak bisa. Ini cuma bisa ketawa ini. Adit, nggak ada. turunkan semua yang lain. Turunkan semua saya dengan Musa sekarang. Udah diam kamu. Kalau dia bisa jawab ini, turunkan semua saya dengan Musa sekarang. Panggil Juma sekarang. Juma, Aditya, Nandar, Umi, Dini, siapa lagi? Udah. Anton, jawab itu dulu satu, baru turun. Saya siap turun.
Kalau bisa jawab itu, saya siap turun. Saya dengan dia, saya dengan Musa sekarang. Nggak bisa, jawab dulu. Turun semua, saya dengan Musa sekarang. Jawab dulu. Turun saya dengan Musa sekarang. Dia mulutmu itu, kau bahas-bahas kitab saya, nggak ada, nggak punya kompetensi. Nggak ada ilmu mau kamu bahas-bahas. Saya dengan dia sekarang, turunkan semua, Adit. Tidak ada ini Roh Kudusnya ini, nggak ada. Makanya takut kan? Aduh. Belum saya bertanya sama kamu, penipu pendusta kau semua kau. Di room sini kau. Ini nah. Bahas kitab suci saya, nggak ada kompetensi kamu sama seperti saya nama mengatakan. Udah diam kamu, saya dengan Musa sekarang. Yang lain diam semua ya. Yang lain diam semua, saya dengan Musa. Diam kamu, siapa itu? Siapa ini namanya? Usah dijawab itu kalau nggak bisa jawab percuma. Siapa nih? Ibrahim atau siapa nih? Ibrahim siapa? Nggak usah. Nggak usah. Jable atau siapa namanya? Kalau nggak bisa jawab nggak usah diskusi. Makanya kamu saya bilang dengerin semua kalian kuping bisa dong Bang Uliti manusia. Panggil semua yang sering-sering membahas Alkitab, yang ada semua manusia penipu domba. Sini kemari semua, panggil semua. Biar saya goyang ini semua ini channel Aditya ini. Bang Moti, kamu tahu loh, ya. Bang Moti, ini untuk bikinkan roomnya ya. Siap-siap Anda. Kamu ya, saya karungin kamu Musa. Nggak ada ilmumu kamu baca-baca Alkitab saya, nggak ada kompetensi, nggak ada ilmu kamu. Itu baru bikin satu malu dikasih. Kamu bahas-bahas. Itu baru satu dikasih nggak bisa jawab. Baru ya satu. Lukas 1. Timothy ini pintar bagaimana kamu berkata? Iya. Pintar udah, ngeles. saya ahli kitab. Pintar ngeles. Siapa yang punya ilmunya cuma sama Anda? Panggil kemari semua. Cara Panggil ketawa begitu nggak ada isinya. Valen, siapa lagi itu yang ngaku-ngaku Yahudi? Sekarang di dunia, di channelnya Muslim. Panggil kemari semua sekarang. Saya tunggu sampai besok pagi. Percuma. Tidak ada ini, tidak ada ilmunya nih. Coba itu panggil semua kemari. Yang bicara tuh. Udah panggil semua. Siapa yang ngomong-ngomong itu? Saya mau debat sama kamu. Mau? Siapa namanya? Ayo kita berdua ayo. Apa nih temanya? Mau? Baru satu Bebas temanya. Bebas temanya dulu. Temanya bebas. Bang Mati tidak usah nantang yang lain. Tantang saya aja. Itu yang tadi itu ini Ibrahim siapa? Ibrahim atau siapa? Ini Ibrahim yang palsu itu yang apa tuh? Ini yang Ibrahim yang bapaknya Azhar itu loh, bukan bapaknya Tera itu. Ibrahim palsu orang Arab itu. Enggak usah kemana-mana. Emang ketawa kamu saya kulitin kamu. Saya tanya dulu, saya tanya dulu agamamu itu, Orang cerdas saya tanya dulu, diam kamu, diam kamu. Orang cerdas nggak ketawanya nggak kayak gitu. Sebentar, diam mulutmu itu, mulutmu itu. Saya tanya dulu, Muhammad disunati enggak? Coba jelaskan, apakah Muhammad disunat? Cara ketawa kayak gitu dipamerin. Sudah diam. Itu ketawa orang bego. Saya tanya dulu. Muhammad disunat enggak? Saya tanya dulu. Suruh. Aditya. Tadi satu ada pertanyaan nggak bisa jawab. Diam. Karungin. Bahas Alkitab. Cari yang berkualitas lah. Bang Musa cari kok yang berkualitas. Ini nggak berkualitas ini. Beliau disunat enggak? Ini tidak berkualitas. Saya mau tanya dulu Musa. Nggak usah dijawab. Orang pertanyaan tadi aja tidak bisa dijawab. Ketakutan dia. Makanya kamu kalau ketemu Timothy kamu tersungkur kain-kain. Jadi itu kamu tengkurap loh. Bayangin tuh. Mulutmu itu, bibirmu itu, lidahmu tengkurap. Kau di sini nggak bisa apa-apa. Tak bisa kau menjawab. Percuma kau Timothy. Satu soal aja dari Bang Musa tak bisa kau jawab. Apa soalnya? Oh ya ini bagus nih. Apa soalnya Pak? Soalnya kalau itu dong. Kalau ketika mati ya, kujelaskan ketika Lukas 44 ini ya, Lukas 24 ayat 44 bahwasanya dia mengatakan, Yesus mengatakan sebab ada tertulis tentang dia di kitab Mazmur dan kitab para nabi. Nah, di Mazmur itu bab berapa, ayat berapa, di kitab para nabi yang mana dan ayat berapa, bab berapa. Tertulisnya di mana? Itu mudah. Belum lagi peristiwa penyaliban, belum lagi yang lain-lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan di Lukas itu apa Pak Musa? Tunggu abang, ini Bang Anu kan, Bang siapa nih? Aduh, tunggu Bang, biar aja sama Timothy dulu. Timothy dulu. Nggak ada diturunin, nggak ada gunanya Bang. Arti apa?
Oh, sudah. Oke. Nggak bisa jawab dia. Nah, terus Cemana lagi ini? Siapa yang mau jawab? Ada saya. Musa, ada saya. Di Aditya itu. Ada Musa, Aduh, Aditya, kamu ini kalau kamu ke channel Pak Bombong, kamu nggak pernah di backstage loh. Kamu takut ya saya sama si Musa ini? Enggak, tadi pertanyaan dikasih nggak bisa. Enggak, itu begini modelnya ini, diajak diskusi begini, ketawanya doang digedein. Udah gini aja, gue deh supaya gini supaya ketawanya doang digedein. Udah gini aja. Saya dengan siapa saya diskusi? Kalau nggak bisa jawab, bilang sudah. Udah gini aja. Saya jawab, kita berdua diskusi, semua yang lain turunkan. Bisa jawab nggak? Aduh, ini orang yang lain semua turunkan, saya tantang Anda debat. Yuk. Hah? Sudah itu jawab dulu, semua kita berdua di rumah. Itu aja jawab. Jawab dulu. Makanya kalau saya jawab dulu baru debat sama saya. Takut kita berdua. Jawab dulu baru debat sama saya. Jawab dulu. Coba Adit, pilih yang paling bagus menurut Anda. Kita debat. Inilah perkataanku itu tertulis di mana? Perkataan Yesus itu tertulis di mana? Udah. Itu semua dari Kejadian sampai 2 itu perkataan Yesus, tahu nggak? Musa. Semua kitab suci yang ada di dalam Kejadian sampai Maleakhi, Perjanjian Lama, dan dari Matius sampai itu perkataan Yesus. Nanti saya tunjukkan. Makanya kita sekarang debat berdua. Yang lain tunjukkan semua. Iya, tunjukkan. Tunjukkan. Makanya kamu Musa. Ayo kita berdua debat yuk. Ini asumsi. Iya, ini sudah dimulai. Udah. Yang lain bisa turunkan semua. Biasa ajar kamu Musa. Ilmumu nggak ada bahas-bahas kitab suci saya. Iya, ayo kita bahas. Ayo, kita tanya jawab ya. Iya, itu tertulis di mana? Oke, monggo. Kita berdua tanya jawab ya. Iya, itu tertulis di mana? Itu pertanyaan tadi. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu, Musa. Itu pertanyaan tadi belum dijawab dari tadi. Udah, diam, itu pertanyaan gampang itu, nggak ada yang lebih bermutu itu, gampang itu. Ya, itu percobaan pada guru, Mbak. Atau saya beralih saja kalau ini terlalu susah bagi Anda. Sekarang saya meminta peristiwa itu hanya pencobaan di padang gurun. Dengar dulu Musa. Itu hanya pencobaan di padang gurun. Ketika selesai Yesus dibaptis, ya kamu tahu enggak? Ya ketika Allah berkata, Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Kamu tahu enggak? Bapa berkata, dia menunjukkan eksistensinya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Bapa berkata, bukan Allah SWT berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dia ngomong sama anaknya yang tunggal itu. Setelah dia dibaptis, dia dibawa iblis ke padang gurun untuk dicobai. Makanya kalau kamu baca tadi, berapa tadi? Musa tadi, Lukas berapa tadi? Lukas 24 ayat 44, Bang. Lukas 24 ayat 44, ya, saya bacakan nih ya. Bukan yang pencobaan padang gurun. Bentar. Kita ke situ dulu. Makanya saya kasih Anda satu buah mobil kalau Allah SWT pernah menunjukkan eksistensinya di dalam hidup. Nggak pernah. Alhamdulillah saya baru barusan saja saya beli mobil. Sebentar Musa, ya, sembal saya cari. Allah SWT itu nggak pernah menunjukkan eksistensinya kepada Adam. Tidak ada seorang pun yang perlu ketemu dengan orang lain. Tidak usah berretorika dulu. Tertulis di mana? Udah berretorika. Kamu pikir Bapak itu sama dengan Allah SWT itu beda, Pak? Enggak, ya? Itu Lukas itu sudah Anda baca atau belum? Lukas sudah Anda baca belum? Udah dulu sebentar. Itu perkataan siapa? Sebentar. Ini dulu Lukas 4:13 ya, pencobaan di padang gurun nih ya. Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, kamu tahu Roh Kudus enggak? Musa, biar saya ajarin kamu. Siapa itu Roh Kudus, Musa? Di dalam Islam malaikat. Di dalam Yahudi Yudaisme, Yahudi dengan Islam sama, malaikat. Malaikat diciptakan enggak? Betul. Jadi malaikat si Daud ya. Malaikat berarti Pak di mana dikatakan di dalam Yahudi, tanah Yahudi, bangsa Israel disebut malaikat itu sama dengan Roh Kudus. Itu juga dalilnya.
Tidak usah kemana-mana. Tunjukkan dalilnya, jangan asal bicara Anda. Halo, Kadrun. Jawab dulu. Saya sikat Anda semua di sini. Tunjukkan ayatnya. Jangan kesurupan dulu lah. Tunjukkan ayatnya. Nggak kesurupan. Makanya Anda saya libas semuanya. Tunjukkan ayatnya. Musa, tunjukkan ayatnya. Tuh, diam Musa, diam. Tunjukkan ayatnya. Di mana berkata dalam perjanjian lama dikatakan di mana bahwa malaikat sama dengan Roh Kudus. Ya, tunjukkan ayatnya sekarang. Siapa tadi yang ngomong itu? Sudah, diam kamu Musa. Tadi yang ngomong diam. Makanya Anda jangan salah ucap. Jangan asal bicara kamu Musa. Yang lain temanmu tadi mengatakan itu. Di mana dikatakan bahwa malaikat adalah Roh Kudus. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Diam kamu. Diam. Tunjukkan ayatnya di mana dikatakan oleh kitab tanah Yahudi Roh Kudus sama dengan malaikat. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Diam. Ini jangan ngarang, kamu temanmu yang ngarang. Kalau berbicara hati-hati dengan saya. Berdusta kamu menipu mengatakan malaikat itu sama dengan Roh Kudus. Di mana dikatakan? Kamu ini saya telanjangi kamu, saya kuliti kamu. Diam kamu Musa, diam Musa, diam Musa. Temanmu tadi mengatakan tadi di mana dikatakan dalam kitab tanah Yahudi dalam perjanjian lama. Roh Kudus sama dengan itu malaikat. Di mana diam kamu Musa? Mana tadi orang ngomong tadi? Biar saya bungkam dulu si penipu itu. Jawab dulu. Di mana tertulis itu? Dikatakan? Di mana dikatakan? Mana tadi yang ngomong tadi? Jangan asal bicara kamu. Makanya kamu penipu dan pendusta. Inilah kebiasaan orang-orang di Rumi yang menafsirkan sendiri, membuat kesimpulan sendiri, mengarang-arang. Sekarang Anda simpulkan. Makanya, saudara-saudaraku, teman-temanku yang saya cintai di Rumi itu, makanya kalian jangan menipu, berdusta kamu. Membuat keterangan sendiri, membuat kesimpulan sendiri, menyimpulkan sendiri. Saya minta ayatnya, kain-kain mati tersungkur seperti ikan lele di pasar, tuat-tuat kamu ikan lele di pasar. Di mana dalilnya dikatakan bahwa Roh Kudus sama dengan malaikat? Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus sama dengan malaikat? Di mana dikatakan Roh Kudus sama dengan tersungkur kamu kain-kain? Biar kamu tahu itu. Tidak bermutu ini begini. Di mana dikatakan? Makanya kalian kalau berbicara hati-hati, karena selama ini kalian berdusta dan orang yang mendengar-dengar itu. Makanya selama ini kalian jangan menipu dan berdusta, jangan asal ngomong. Turunkan ini kalian sekarang tidak bisa berdebat ini. Itu tidak bisa berdebat. Begitu dikonfirmasi ada kitab Mazmur, ternyata memang ada gitu loh. Di Mazmur 91 ayat 12. Nah, untuk perkataan Yesus sendiri yang ada di Lukas 24 ayat 44 itu tertulis di mana? Gitu loh. Masa lebih ngerti iblis daripada Yesus yang Yesus dianggap Tuhan? Masa Tuhan tidak ngerti tertulis di mana? Kan begitu. Ya kan? Oke, monggo dilanjut. Itu mah namanya pakai logika mutar-mutar. Lucu-lucuan susah. Padahal bisa dari kemarin kalau diajak debat ya kayak gitu. Entah apa yang jawab. Cuma macamnya habis mabuk baru. Iya. Itu kadang-kadang memang kawan-kawan Kristen itu biasanya kalau yang emosian dia ngegas. Awal-awal tuh ngegas, dia macam motor Cina. Kalau masih awal-awal dia ngegas tapi pertengahan memble dia. Itu memble dia. Ketika menanjak malah atrek dia. Padahal di belakang itu jurang. Ada Pak Musa. Begini mungkin Bang, di saat apa yang kita tanyakan dan mereka jelaskan itu, tapi setiap penjelasan yang mereka jelaskan itu selalu akan menimbulkan pertanyaan baru. Karena apa? Iya benar. Itu wajib hukumnya. Karena apa? Karena sudah nyelempeng dari akal logika kita gitu loh. Kalau memang ini ditempatkan sesuai dengan porsinya, dan begitu, maka tidak akan ada pertanyaan, Pak. Tidak akan ada pertanyaan. Kita mau diam, tapi otak kita mikir loh. Otak kita mikir, apa iya, apa benar. Sementara kita sendiri sudah
mungkin sudah adalah gambaran atau kita sudah tahulah bagaimana kejadian yang sebenarnya, kan begitu Pak. Jadi hati, otak kita, logika kita itu nggak akan saja di saat ada sesuatu yang memang tidak ditempatkan pada tempatnya, kan begitu Pak. Oke, saya matikan kamera saya ya, karena saya mau merokok. Tidak enak. Siap. Tapi memang kita ketahuin ada cara memenangkan debat kalau argumen itu nggak bisa lagi. Artinya memang orang tersebut nggak bisa berargumen yang nalar. Cara satu-satunya memenangkan debat adalah dengan memenangkan suara. Nah, ini memang diketahui oleh orang-orang itu. Nah, jadi seolah-olah secara umum kita itu kalah kan gitu. Kalah. Kan begitu. Nah, itu ada beberapa saya perhatikan seperti Uti Wani Matanena, Rudi Yohanes, apabila logika dia, argumen-argumen dia itu sudah mentok, biasanya ngegas. Kayak itu dia. Tapi kita sebetulnya bukan bicara sama dia, kita kan bicara sama netizen. Netizen nantilah yang akan menilai mana debater-debater yang punya nilai gitu, yang punya etika, yang punya ilmu, itu kan nanti nampak. Ya saya pesan saja ya sama Timothy dan kawan-kawan yang model kayak gitu, teruskan aja lah kayak gitu, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, insya Allah nanti teman-teman kalian yang agama kalian yang mempunyai akal yang waras dan mental yang baik akan segera menerima Islam. Ya, melihat model-model kalian yang kayak gitu kan. Ya saya pesan lah sama Timothy dan kawan-kawan seger-seger, terus aja lah kayak gitu. Tapi kalau arahnya sampai agak menghujat juga nggak bagus. Itulah maksudnya arahnya sampai menghujat ya. Saya nggak setuju kayak yang tadi Bang. Bener, kayak yang tadi Bang. Kita akan dianggap memfitnah. Kita akan dianggap membuat kesimpulan, padahal tidak. Kita baru aja mau bahas, kan begitu. Kita baru mau membacakan surat-surat ayat-ayat yang katanya ayat-ayat di Lukas, kan baru saja kita akan mau bahas hal itu. Kita bilang sudah menyimpulkan, sudah memfitnah. Kan ini bagaimana ini berpikir mereka, seolah-olah membantah secara logika, maka dia menyerang gitu. Ya memang kayak gitu. Ya memang kayak gitu. Ya, padahal saya tadi berharap sama Bang Timothy itu biasanya lembut, tapi tak tahu, tak mungkin mabuk tua kan itu mana. Biasanya enak aja tuh dia cari debat itu. Tiba-tiba ngamuk-ngamuk entah apa-apa. Ya kan? Saya sebenarnya tadi ikuti lawan main. Kalau Bapak siapa itu tadi tidak mentol-tololkan kita, mungkin kita juga tidak akan keras ya. Ketika diberikan ayat, dia kabur. Saya maki-maki, kabur, ya kan, ketakutan. Sesungguhnya mereka itu di samping mereka tidak tahu baca isi kitabnya, ya, tidak pernah membaca isi kitabnya, juga sebenarnya mereka itu mengimani segala sesuatu itu memang buta gitu. Jadi asal ngotot, asal nampak menang, ya, ngotot biar nampak menang gitu. Oke, Aki, ini berhubung di tempat saya sudah maghrib, saya izin pamit ya. Kalaupun ada kata-kata yang terlontar dari lisan saya, untayan-untayan kata yang terlontar dari lisan saya menyakiti hati antum semua, mohon sekiranya dapat dimaafkan. Dan semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, yang berkepanjangan dari dunia yang akhirat bagi antum semua, dan Allah pun murahkan antum dari segala urusan, murahkan rizki, panjangan usia, dan Allah imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang antum perbuat. Itulah amin ya rabbal alamin. Oke. Amin. Ya dah, begitu saja saya pamit ya. Barakallah. Waalaikumsalam. Dengan doa yang sama juga buat Abang. Barakallah. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dan iman yang makin baik juga, Bang. Nah, demikian dari kaum muslimin ya, di mana berapa orang Kristen di situ ya tidak mampu menjawab setelah
menghujat setelah tidak mampu menjawab gitu ya. Jadi karena memang dalam kekristenan itu banyak sekali hal-hal yang tidak dapat terjawab dikala dipertanyakan tentang keabsahan atas informasi yang kita dapatkan dari kitab mereka, yakni Bible ataupun Biblos. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.